Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Truseptiani. Saya dari Prodi D4 Sanitasi Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Di sini saya mendapatkan tugas ekologi tema pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup ekologi. Pengertian ekologi yang secara umum, pengertian ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Ada pula pengertian ekologi yang lainnya, ialah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan ada juga ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ekosistem makhluk hidup. Nah, ada juga pengertian ekologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ernest Haeckel, pengertian ekologi adalah ilmu pengetahuan komprehensif tentang hubungan organisme terhadap lingkungan hidupnya. Dan yang kedua, menurut C.J. Krebs, pengertian ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme. Yang ketiga, menurut E.P. Odum, pengertian ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi alam, atau the study of the structure and function of nature. Yang keempat, menurut Charles Elton, pengertian ekologi adalah sejarah alam yang sifatnya ilmiah atau scientific natural history. Yang kelima, menurut G. Tyler Miller, definisi ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lain dan dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, menurut C. Elton, ekologi adalah ilmu yang mengkaji kehidupan alam secara ilmiah atau dapat disingkat ilmu yang mempelajari sejarah alam. Nah, ekologi juga memiliki ruang lingkup mulai dari yang terendah hingga tertinggi. Yang pertama ada individu. Yang individu ini dimaknai sebagai organisme tunggal yang bisa hidup secara individual dengan tetap membutuhkan pada makhluk hidup lainnya. Contohnya ini misalnya untuk seekor kerbau, seorang manusia, sebatang pohon pisang, dan sebatang pohon jambu. Untuk yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah kumpulan dari beberapa individu yang hidup pada suatu daerah atau ekosistem. Beberapa individu tersebut hidup pada waktu yang sama dan dapat berkembang biak melalui perkawinan sesamanya. Contoh dari populasi ini ada komodo yang hidup di Pulau Komodo. Yang ketiga itu komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari populasi yang dapat hidup secara bersamaan. Karena banyaknya kumpulan populasi, kemungkinan terjadi interaksi sesamanya atau berbeda jenis. Interaksi yang terjadi setidaknya terdiri dari dua jenis, yaitu interaksi internal dan simbiosis. Interaksi netral terjadi pada dua populasi berbeda tanpa saling mempengaruhi, misalnya pada tikus dan nyamuk. Sementara simbiosis merupakan hubungan yang saling bergantung antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Ada pula yang keempat yaitu ekosistem, merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara unsur-unsur hayati dengan unsur non-hayati hingga akhirnya membentuk suatu sistem yang dinamakan dengan ekologi. Pada ekosistem tidak hanya terjadi interaksi antara komponen biotik dengan sesamanya, melainkan juga terjadi pada komponen biotik dengan komponen abiotik dan sebaliknya. Nah, ekosistem ini memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai sumber energi yang konstan atau tetap. Ekosistem juga dapat menyimpan energi dalam bentuk materi organik. Di dalam ekosistem terjadi daur materi yang saling berkesinambungan antara populasi dengan lingkungan, serta ekosistem terdapat aliran energi yang bergerak dan tingkat satu ke tingkat lainnya. Lingkup ekologi selanjutnya adalah bioma, yaitu sekelompok ekosistem daratan yang ada pada sebuah benua. Bioma memiliki struktur serta kenampakan atau fisiognomi vegetasi yang sama antara daratan satu dengan daratan lainnya. Dan yang keenam ialah biosfer. Biosfer ini merupakan kumpulan ekosistem yang ada di permukaan bumi, baik daratan maupun perairan. Ahli menyatakan bahwa biosfer merupakan tempat beroperasinya ekosistem. Ruang lingkup ekologi lainnya yaitu lanskap. Ekologi lanskap ini pada hakikatnya lebih berfokus pada faktor yang mengendalikan pertukaran energi, organisme, dan materi yang ada pada suatu jenis ekosistem yang mudah ditemukan dalam keseharian. Dan yang terakhir ialah global. Ruang lingkup dari ekologi global ini yang bertumpu pada pertukaran energi regional serta material terhadap suatu fungsi organisme. Ekologi global ini juga akan senantiasa bertumpu pada distribusi organisme yang ada pada tingkat biosfer. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.